Dibuat full screen nggak bisa ya mas? Full screen nggak bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah nikmati kita timus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga semua dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia di sore hari ini, yang insya Allah curah-curahkan nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan kepada kita semuanya, sehingga walaupun mungkin hujan di luar gitu ya, kita tetap semangat, tetap kemudian Allah berikan hidayah untuk bisa terus hadir untuk bersama kita berbagi pengalaman di Bapak Ibu ya. Nah mungkin kalau nanti kemudian lebih ke pengajian kok kayaknya kurang pas gitu. Kemarin saya di mall audiensnya usia anak muda gitu. Nah ini ternyata masih muda juga gitu ya, semangatnya gitu. Pengalaman sih ya. Tapi insya Allah nggak masalah karena memang dulu traveling saya ini dimulai karena memang khawatir kalau anak muda itu ketika punya banyak waktu luang itu justru akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dulu ketika kenapa kemudian ditanya sama guru SMA, kemudian sama teman-teman kuliah, ayo kita traveling. Ngapain harus traveling? Traveling itu buang-buang duit gitu ya. Belum tentu kita juga punya duit untuk kemudian bisa traveling. Nah, jawaban guru saya waktu itu tuh simpel. Daripada kamu nanti banyak maksiat, mending kamu ambil duit tapi sejalan-jalan gitu. Nah, dari situ kemudian malah mendapatkan ilham gitu. Wah, baik kita harus sering traveling biar kemudian terhindar dari hal-hal yang maksiat. Insya Allah juga bisa berbagi manfaat. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh MC gitu ya, bahwa memang dulu pernah melakukan perjalanan sampai hari ini itu pernah berkunjung ke 39 negara dan juga 32 provinsi se-Indonesia. Dan alhamdulillah baru tanggal 25 Februari kemarin baru pulang dari Palestina. Bapak Ibu, yang negeri yang teman kita banget, saudara kita banget gitu ya, yang sekarang sedang dijajah sama negara monyet gitu ya. Nah, ini kalau disebut negara Israel nggak layak gitu karena mereka bukan negara tapi setan berwujud manusia. Nah, jadi kalau kita sebut monyet kita lebih sopan dikit gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin ke Palestina itu memang diajak sama Ustaz Salim Afilah dari Cepokarian. Nah, beliau ini memang punya misi kemanusiaan. Nah, salah satunya adalah membagi atau menyalurkan bantuan dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kemarin sumbangan yang disumbangkan cukup besar ya, ada sekitar donasi sebesar 1,5 miliar yang kemudian disalurkan dalam bentuk macam-macam bantuan ya. Ada bantuan berupa paket makanan khusus musim dingin, kemudian juga ada bantuan berupa tenda, selimut, dan juga sekarang di daerah Gaza di lokasi pertempuran gitu ya Bapak Ibu, itu sekarang sedang dibangun masjid-masjid darurat karena memang di Gaza ini tingkat kerusakannya sangat parah. Dan alhamdulillah kemarin kita bersama para jamaah se-Indonesia gitu ya, itu berhasil mengumpulkan kira-kira sekitar 1,5 miliar dan dibuatkan masjid darurat itu alhamdulillah sudah terbangun 3. Nah, jadi mohon doanya, mohon dukungannya Bapak Ibu semuanya, semoga nanti bisa meneruskan manfaatnya seperti itu. Nah, terus kenapa kemudian dulu, wah ini kenalan dulu kali ya. Nah, ini biasanya saya selalu cerita ini ke teman-teman yang masih muda gitu ya. Mas, kok yang dipasang
foto waktu masih ganteng gitu ya. Nah ini kebetulan memang foto saya waktu masih SMA, jadi masih kinclong, masih kurus gitu ya. Kalau sekarang sudah pernah dibentuk tawon gitu ya, jadi agak bengkak gitu ya. Nah, perkenalkan nama saya Alfredo Di Stefano. Mungkin ada yang nanya, oh mas kok namanya kayak orang Katolik gitu ya, mualafnya kapan? Nah ini kebetulan alhamdulillah dari lahir itu sudah muslim, cuma bapak saya itu penggemar sepak bola Real Madrid. Nah jadi kalau bapak ibu searching di internet, ketemunya itu bukan saya, tapi legenda sepak bola Real Madrid, namanya Alfredo Di Stefano. Itu dulu sebelum ada Cristiano Ronaldo, orang paling kerennya di Real Madrid itu beliau. Nah bukan saya ya, tapi beliau gitu. Nah terus akhirnya dinamakan seperti ke saya. Dulu bapak saya cuma harapannya simpel, beliau semoga besok kamu tuh banyak keliling dunia, ketemu dengan banyak orang. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah terwujud gitu ya. 39 negara, insya Allah nanti target saya pribadi minimal 50 bapak ibu. Jadi dulu dari SMA itu punya keinginan pengen mencapai 50 negara sebelum 50 tahun. Nah sekarang usianya 33 tahun. Nah sudah 39, berarti kurang 11 lagi gitu ya. Semoga ketika udah 50 jalan-jalan langsung dipanggil Allah jalan gitu ya. Kalau bisa lebih banyak lagi biar nanti bisa cerita-cerita lebih banyak lagi. Yang penting juga bisa lebih banyak manfaatnya seperti itu. Nah kemudian pekerjaan selain membantu di Masjid Jogokarian Yogyakarta, saya juga pengajar olimpiade untuk anak SMA. Jadi olimpiade ini kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ada OSN, Olimpiade Sains Nasional, nah kan ada bidang matematika, fisika, kimia gitu ya. Nah saya ngajarnya bidang kebumian. Karena dulu kebetulan kuliahnya di teknik geologi UGM. Nah cuma rada-rada murtad ini Bapak Ibu, karena kerjanya nggak di dunia pertambangan, jadi lebih suka jalan-jalan gitu. Nah terus selain itu sampai sekarang juga masih suka menulis untuk konten-konten yang dijual di travel. Jadi kan hari ini kita itu nyari duit kan bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada orang upload foto itu jadi duit, upload video jadi duit. Nah saya nulis kemudian saya jual ke perusahaan travel. Nah itu informasi-informasi tentang sebuah negara itu ternyata hari ini bisa dijadikan mata pencaharian gitu. Jadi misalnya kalau kayak jurnalis, nah atau misalnya kayak tukang nyari berita gitu ya, nah itu kan tulisannya kan dijual ke perusahaan koran atau ke TV gitu ya. Nah saya menjualnya ke travel agent. Nah itu bisa jadi duit juga. Nah maka saya selalu bilang ke adik-adik yang masih usia SMA kuliah gitu ya, kalau memang teman-teman itu hobinya traveling, itu sekarang mindsetnya harus diubah. Jangan sampai berpikiran cuma traveling itu cuma ngabisin duit. Nah buktinya ada di depan teman-teman semuanya, ada orang yang kemudian traveling tapi malah dapat duit gitu. Dan kalau misalnya kita pergi ke sebuah daerah, kita ini dari tiketnya sudah dibayari, penginapan dibayari, makannya dibayari, tugasnya simpel, moto-moto, gaya video, nulis, dikirim ke redaksi, pulang-pulang ada transferan. Nah kan enak gitu Bapak Ibu. Nah itu yang kemudian saya lakukan alhamdulillah sampai hari ini, dan saya selalu cerita, ayo Dit, yang masih SMA masih kuliah, perkuat skill memotret kalian, perkuat skill membuat video-video keren gitu ya. Karena hari ini memang dunia digital, apalagi dunia medsos, Instagram, Facebook, TikTok, nah itu ya, itu kan konten-kontennya ternyata bisa dijual. Nah jadi bagaimana tinggal kita kreatif, bagaimana kita tinggal mau sedikit belajar, insya Allah itu semua bisa dipelajari seperti itu. Nah kemudian, itu aja. Nah ini yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa traveling, kenapa kemudian dari dulu SMA itu sudah menekatkan diri untuk banyak-banyak traveling. Dulu salah satu pengalaman saya traveling yang paling saya sukai Bapak Ibu, itu adalah saya waktu SMA itu naik motor dari Jogja sampai ke Bandung pakai motor Supra. Nah Bapak Ibu kalau nanti pulang ke rumah, di depan masjid itu ada motor Supra. Nah itu motor yang nemanin saya tahun 2009. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup motornya. Itu berarti sudah menempuh perjalanan sekitar 24 tahun bersama saya. Jadi cukup lama ya. Nah terus dulu waktu SMA kan karena belum punya duit banyak ya Bapak Ibu,
mau beli tiket kereta belum punya, tapi punya teman-teman yang nekat. Nah, jadi punya teman-teman nekat ini kita cuma kalau bahasa zaman SMA itu ngelopong gitu ya Bapak Ibu. Ayo bulan nang Bandung, numpak motor, gas ke. Ternyata teman-teman saya itu teman-temannya agak-agak kendel gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu mereka semangat dan beneran kita itu berencana pergi ke Bandung waktu itu cuma hamil seminggu. Jadi apa memang minggu harus siap. Kalau izin ngomong oke, ya pokoknya bulan ngulang gitu ya. Nah itu sebenarnya agak bohong gitu maksudnya. Karena dulu bilang yang ngulang itu cuma ke Purworejo, maksimal ke Kebumen gitu ya. Ternyata ngulangnya itu sampai Bandung gitu ya. Dan itu kemudian jadi pengalaman pertama traveling pertama kali naik motor sampai ke Bandung. Habis itu keterusan sampai ke Suramadu, ke Madura gitu ya. Waktu itu kan masih awal-awal dibuka, itu kan excited gitu ya. Terus yang paling jauh itu sampai ke Bali. Nah, itu benar-benar awalnya ngetok-ngetok ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah karena dulu masih muda itu kan SMA kuliah itu kan insya Allah masih sehat walafiat gitu ya. Istirahatnya paling cuma di pom bensin atau ke masjid gitu ya. Sebenarnya gembel gitu. Nah sekarang ya paling pergi 2 hari terus sakit 3 hari gitu ya. Masuk angin gitu ya. Nah dulu kondisi yang kemudian ini juga relate atau yang berhubungan sama anak muda zaman sekarang itu adalah kondisi-kondisi di mana anak muda itu kan selalu butuh panutan. Anak muda itu yang sekarang dilihat itu adalah yang paling sering muncul di HP-nya. Nah kalau di Instagram, di TikTok itu kan yang paling sering dilihat oleh anak muda zaman sekarang adalah para selebgram atau seleb TikTok. Jadi mereka ini kan punya pengaruh, punya influence. Jadi ketika kemudian mereka terpengaruh dengan hal yang baik, insya Allah yang dilihat itu hal-hal yang baik juga. Tapi kalau kemudian yang dicontohkan oleh para influencer atau para selebgram ini hal-hal yang buruk, nah ini yang kita khawatirkan. Apalagi kemudian tren yang pacaran, nauzubillah, kemudian pacaran sampai nginep bareng, pacaran kemudian sampai jalan-jalan bareng sampai bikin tenda bareng, nah itu kan agak menyeramkan nih Bapak Ibu ya. Dan ini memang yang realita yang kita hadapi sekarang. Yang kalau kemudian kita punya anak kecil usia SMA, SMP, kuliah itu kan sedang rawan-rawannya. Nah maka meneruskan wasiat guru saya SMA dulu, daripada kamu itu sibuk melakukan hal-hal yang nggak jelas atau hal yang nauzubillah maksiat, mending traveling. Karena traveling itu kemudian akan membuat kamu bertemu banyak orang, bertemu dengan banyak pengalaman, bertemu dengan banyak sudut pandang. Jadi kita ini terbiasa dengan hal-hal yang positif, insya Allah juga kemudian terbiasa dengan perbedaan yang kita hadapi selama perjalanan. Kan kalau kita itu sering sering traveling bareng, itu kan akan jadi tahu karakter asli teman-teman kita gitu. Kan biasanya ada orang yang sabar, ada yang tidurnya lama gitu ya, ada yang mandinya lama. Nah itu kan baru ketahuan kalau traveling bareng. Nah kalau enggak kita nggak tahu karakter aslinya. Dan juga Umar bin Khattab kan juga menyampaikan, kalau kamu pengen tahu karakter asli seseorang, maka lakukanlah yang namanya rihlah atau kemudian bermuamalah dengannya. Bermuamalah ini berarti urusannya sama duit. Nah kita kan akhirnya jadi tahu karakter asli seseorang. Itu kan kalau misalnya kita meminjamkan duit ke dia, itu amanah nggak orangnya. Nah apakah dia bayar utang atau enggak? Nah ini kan ketahuannya dari 2 hal ini. Satu traveling, kedua adalah soal duit. Nah ini yang kemudian jadi inspirasi kenapa saya pengennya traveling kayak gitu. Nah termasuk juga ini ya, nah pergaulan zaman-zaman sekarang ini juga macam-macam gitu ya. Ada yang kemudian sampai hari ini masih percaya sama zodiak gitu ya, percaya sama astrologi gitu ya. Ada yang kemudian sekarang juga berbagai macam jenis kristenisasi itu juga bentuknya macam-macam. Termasuk di HP-nya Bapak Ibu itu juga di TikTok, di Instagram itu kristenisasi juga bentuknya macam-macam. Nah ini harus kemudian kita waspadai agar anak-anak kita, adik-adik kita itu kemudian tidak sampai terjangkit hal-hal seperti ini. Nah caranya gimana? Kita sibukkan dengan traveling. Nah, Mas, memang traveling itu ada dalilnya, ada Bapak Ibu. Tenang, yang suka traveling, yang suka kulineran, nah alhamdulillah kita diberikan perintah sama Gusti Allah untuk traveling dan kulineran gitu ya. Ada sebuah ayat di surat Al-Mulk ayat 15, kemudian artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, monggo Bapak Ibu yang suka
traveling, suka jalan-jalan, suka kulineran, nah sudah ada dalilnya. Jadi insya Allah kalau kita niatkan biar kita ini terhindar dari maksiat, biar kita itu semakin akrab dengan keluarga, nah maka traveling dan jajan-jajannya di luar itu insya Allah dapat pahala. Nah monggo ya yang senang kulineran, nah ini juga kami undang di Kampung Ramadan Jogokarian. Ini kami juga setiap sore Bapak Ibu itu ada sekitar 140 pedagang di sepanjang jalan Jogokarian itu dodolan. Bapak Ibu mau nyari apa aja makanan dari dari gaya Cina, gaya Western, gaya Arab semuanya ada. Monggo kalau pas tidak hujan atau pas longgar jalan-jalan ke Jogokarian itu nanti dari sebelah timur perempatan habis Prawiro Taman gitu ya, ada perempatan di situ, monggo mampir situ dari ujung timur sampai ujung barat isinya panganan kami Bapak Ibu. Nah tapi bayar gitu. Nah itu monggo karena memang ini adalah upaya dari masjid bagaimana kita kemudian membuat UMKM yang ada di masyarakat itu tetap berkembang. Karena kan ada ya, kalau misalnya yang biasanya jualan soto di pagi hari, jualan bubur, jualan apalagi, jualan sop atau apa yang kemudian selama Ramadan itu terpaksa libur. Nah ini kan akhirnya kita buatkan wadah biar tetap bisa jualan. Nah jualannya kapan? Pas sore hari menjelang berbuka puasa. Dan alhamdulillah ini sudah tahun ke-21 kita menyelenggarakan yang namanya Kampung Ramadan Jogokarian. Itu juga alhamdulillah malah diminati juga pedagang-pedagang yang bukan hanya dari Jogokarian tapi dari luar. Nah yang terpenting pokoknya sebenarnya muslim gitu ya. Jadi alhamdulillah ini jadi salah satu objek wisata sekarang di Jogja. Mau kalau aturan pas longgar bisa hadir ke Jogokarian seperti itu. Nah kalau kemudian kita mencari ulama yang kemudian menjadi inspirasi kita juga, ada seorang ulama yang sangat-sangat kita kagumi ya, karena beliau Ibnu Battuta ini seorang traveler yang sangat-sangat islami, yang sangat-sangat soleh, dan beliau menjadi pencetus dilahirkannya peta dunia hari ini. Jadi sebelum ada peta dunia yang modern sekarang, yang membuat sketsa awalnya adalah seorang yang namanya Ibnu Battuta. Nah beliau ini kemudian diperkirakan ya itu menempuh perjalanan mencapai 120.000 km. Bapak Ibu kalau tahu keliling bumi kita itu cuma 44.000 km. Jadi bisa dibilang Ibnu Battuta ini sudah keliling dunia sebanyak 3 kali. Nah dan sekarang kita bayangkan beliau dulu travelingnya nggak pakai pesawat, nggak pakai kapal feri yang cepat, nggak pakai mobil yang cepat juga. Beliau dulu menempuh perjalanan menggunakan kuda, unta, dan mungkin pakai kapal-kapal layar. Yang itu perjalanannya sungguh sangat sulit gitu. Bapak Ibu pernah naik kuda? Belum pernah? Besok kata namanya tahu Bapak Ibu. Kalau pas ada di daerah Gambeng itu ada namanya apa ya? Aku lupa. Itu di daerah namanya Taksir ya. Itu ada tempat latihan berkuda. Nah saya pernah latihan berkuda. Cuma naik kuda setengah jam Bapak Ibu, itu gembrosnya wakeh banget gitu ya. Karena memang salah satu olahraga yang menggerakkan seluruh tubuh selain berenang itu adalah berkuda. Dan itu memang bikin sehat banget Bapak Ibu. Ini saya berkuda 30 menit, cuma setengah jam, itu gembros dan langsung capek. Dan malamnya kalau selama latihan berkuda itu kita nggak minum banyak, malamnya mulai mesti pegel. Karena memang menguras tenaga banget. Nah bayangkan, dulu seorang Ibnu Battuta itu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun itu menempuh perjalanan dengan cara berkuda naik onta. Cuacanya luar biasa. Tapi beliau kemudian memang meniatkan diri, memang beliau ini istilahnya mewakafkan hidupnya gitu ya, untuk membuat peta dunia yang kemudian sampai hari ini masih digunakan. Jadi beliau itu amal jariahnya dari peta, seperti itu. Dan beliau diperkirakan mencapai atau mengelilingi sekitar 44 negara di seluruh dunia. Nah, Mas, kalau jenengan berapa negara? Nah, ini baru yang pernah dilewati ya, itu sekitar 39 negara. Tapi saya kalau dibandingkan sama Ibnu Battuta agak malu Bapak Ibu, karena beliau dulu menempuh perjalanan dengan sangat sulit. Saya kebanyakan pakai pesawat promo, jadi mudah gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang paling pengen dikunjungi yang ini ya. Nah, Arab Saudi ini ya. Nah, ini adalah tempat idaman kita. Monggo yang pengen umroh, pengen haji, kita doakan bersama ya. Termasuk saya juga pengen didoakan gitu ya. Karena
antrian haji itu sampai hari ini di Jogja mencapai 32 tahun Bapak Ibu. Jadi ya kita berdoa semoga Allah nanti panggil dengan cara lain gitu ya. Siapa tahu nanti kita dapat dapat undangan dari Raja Salman gitu ya. Kan nggak ada yang tahu. Kan yang namanya rezeki Gusti Allah, sakar Gusti Allah gitu ya. Nah, termasuk kemarin 2 minggu yang lalu baru pulang dari sini, dari Palestina. Ini memang murni pengen menyalurkan bantuan nih Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi sudah saya sempat sampaikan. Nah, salah satu negara yang kemudian termasuk negara yang sebenarnya saya tuh agak-agak benci Bapak Ibu. Tapi dari negara inilah saya belajar banyak. Karena kemudian dari negara ini kemudian saya tuh kayak tersengat. Jadi traveling itu kalau bisa jangan cuma traveling doang. Traveling itu kemudian harus ada nilai dawanya. Nah itu terjadi di negara ini. Nah negaranya apa? Nah Bapak Ibu, ini adalah kondisi beneran. Ini adalah kondisi nyata di negara namanya ini apa? India. Nah negara India itu beneran kalau misalnya kita mau naik kereta itu kondisinya suk-sukan di jalan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekarang pergi ke stasiun Tugu, stasiun Lempuyangan, naik kereta dengan nyaman, itu kita insya Allah jauh lebih maju dibandingkan negara India. Nah, saya pergi ke sana tahun 2016, pertama kali pergi ke sana itu sebenarnya bukan karena pengen ke sana, tapi waktu itu nggak sengaja nemu tiket promo ke India dari Jakarta itu PP 1,5 juta. Nah, normalnya ke India itu sebenarnya sekitar 15 sampai 16 juta. Tapi waktu itu ada promo pesawat dari AirAsia, saya dapat 1,5 juta, nggak mikir, langsung booking, langsung beli tiketnya. Nah, problemnya saya dari itu nggak ngecek tangga. Nah, pas saya pergi tahun 2016, itu kebetulan pas 10 hari terakhir Ramadan. Dan itu pas bulan Juni, kebetulan bulan Juni di India itu pas bertepatan dengan musim panas. Jadi bayangkan musim panas, bulan Ramadan, dan negara yang saya pilih adalah India. Tapi menurut jenengan kota Jogja, Sleman, Bantul dan sekitarnya itu kota yang bersih atau enggak? Ya lumayan bersih ya. Sebelum kemarin ada kasus ini ya penutupan PPA Piungan gitu ya, alhamdulillah lumayan bersih. Nah kalau Bapak Ibu suatu saat nanti di karuniai rezeki pergi ke India, nah yang Bapak Ibu temui sepanjang jalan itu adalah debu dan sampah. Dan memang nanti salah satu hal yang agak bikin sering macet itu bukan karena ada kecelakaan atau ada truk atau ada mobil yang lewat. Nah betul, yang bikin macet di India itu adalah ada sapi yang baru lewat. Loh Mas, kenapa? Sapi, Bapak Ibu, di negara India, khususnya di agama Hindu, itu dipercaya sebagai salah satu kendaraannya Dewa Siwa. Nah, jadi kalau sapi lewat, semua orang minggir. Bahkan yang namanya motor, mobil, bis itu nggak mau nyalip. Jadi ben sapinya lewat sih, mereka baru mau nyalip. Nah, yang jadi masalah adalah kalau sapinya kemudian capek terus bentrok. Nah, itu terjadi beberapa kali di saya. Terus gimana? Ya mas nih, sapinya sampai berdiri lagi terus pergi. Kan nggak ada yang berani ngusah juga. Sampai akhirnya saya itu pernah naik kendaraan umum di Jakarta itu kayak demo bajai di Jakarta itu ya. Sekarang kan udah nggak ada kayaknya ya. Nah di India itu masih digunakan sebagai kendaraan umum. Nah kebetulan waktu itu saya baru mendarat sudah badannya udah berjam-jam naik pesawat itu udah nggak mandi gitu ya. Pokoknya pengen nyampe ke penginapan terus pengen mandi gitu ya. Nah kebetulan pas di tengah jalan itu menuju ke hostel bertemu sama sapi ini. Nah terus si tukang bajainya berhenti kan. Terus saya bilang, kenapa kamu berhenti? Why you stop here gitu ya? Bro, there is Tuhan kami ada di depan kita. Jadi kita harus menunggu. Sekarang saya nggak bisa loh. Ini saya tuh buru-buru pengen segera ke hostel, pengen segera mandi, madian oleh gitu ya. Nggak oleh kan kita emosi gitu ya. Terus saya bilang ke dia, bro, bisa nggak kamu cari jalan muter aja? Saya nggak mau nungguin sampai aku itu berdiri lagi gitu ya. Setelah nolih saya nanti emosi kayak gitu ya. Akhirnya dia ketawa ngata gitu ya. Oke bro, santai nggak usah marah-marah. Akhirnya kita nyari jalan lain. Akhirnya kemudian ya udah melewati si sapi yang entah sampai berapa jam duduk di situ gitu ya. Nah itu saya udah sampai di hostel, kemudian ya udah kemudian check-in dan sebagainya.
Nah, kenapa India ini menarik Bapak Ibu semuanya? Nah, ada pemandangan, ini adalah pemandangan kereta di India yang kita lihat di depan tadi ya. Kalau kereta luar itu seperti ini, nah kereta bagian dalamnya itu seperti ini. Dan kebetulan Bapak Ibu, waktu itu saya nyobain kereta di India itu adalah kereta yang jenis kereta ekonomi, dan saya agak salah memilih rute. Karena rute yang saya pilih itu sangat jauh, yaitu dari kota namanya Kochi di India Selatan menuju kota Mumbai. Mumbai itu Bombay, sering disebutnya Bombay, tempatnya para artis Bollywood India. Jadi kalau sering kita lihat, mungkin ibu-ibu ya, sering lihat Kuch kota gitu ya. Nah, itu syutingnya itu kebanyakan di kota namanya kota Mumbai atau Bombay. Nah, sayangnya Bapak Ibu, perjalanan dari kota Kochi ke kota Mumbai itu saya tempuh sepanjang 27 jam. Naik kereta 27 jam sejauh 2.500 km. Jadi kira-kira dari kota Banyuwangi sampai Jakarta, balik lagi, terus sampai ke tengah. Nah, itu sekitar 2.500 km. Loh Mas, kenapa kemudian pengen nyoba kereta ekonomi? Nah, kalau saya pakai naik pesawat, saya nggak akan ketemu sama orang-orang asli lokal India. Ketemunya kan ngomong suge. Nah, saya ya alasan saya padahal ya karena memang nggak punya duit gitu ya. Karena naik pesawat tiketnya 2 juta, kalau naik kereta seperti ini cuma sekitar 120.000, jadi murah. Jadi walaupun jaraknya jauh, tapi memang murah. Nah, saya milih duduk atau tidur di atas karena saya mikirnya dekat sama kipas angin. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah musim panas. Suhu di India itu waktu itu sekitar 40 sampai 44 derajat. Jadi panasnya pol. Dan kebetulan saya masih puasa karena pas bulan Ramadan ya. Nah, bulan Ramadan di India itu waktu itu sahurnya jam 3 pagi, itu udah subuh. Lalu azan maghribnya sekitar jam 8:04 malam. Jadi waktu itu saya puasa hampir lebih dari 17 jam. Dan kebetulan karena pas di kereta saya nggak bangun karena alarmnya nggak kedengeran gitu ya. Akhirnya saya sepanjang hari itu nggak sahur gitu ya. Jadi benar-benar puasanya tuh ngelap gitu ya. Dan saya milih di atas karena tadinya mikir di atasnya ada kipas angin. Tapi ternyata ini ngeprank Bapak Ibu. Jadi kipas angin itu ngeprank karena dia ikut nolak-nolak, tapi ternyata kipas di dalamnya nggak putar. Jadi dia cuma nolak-nolak tapi nggak ada anginnya. Jadi saya tuh ngeliat kipas anginnya kayak DC ya, ngapain. Nah, akhirnya Bapak Ibu, karena perjalanannya jauh ya, lama sekitar 27 jam, mau nggak mau kan saya harus ngobrol sama orang asli India. Jadi kan nggak mungkin saya cuma duduk di atas ini terus nggak turun ke bawah ngobrol sama warga lokal. Nah, akhirnya kemudian inilah yang momen menjadi titik balik kenapa saya harus traveling gitu ya. Jadi selama ngobrol dengan orang India tuh penasaran, loh, Fredo, kamu tuh ngapain traveling ke India? Kan kamu tahu negara India kan tidak yang bersih-bersih banget, pemandangannya juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Nah, saya jujur gitu ya, saya traveling karena memang kebetulan dapat tiket promonya ke sini. Jadi bukan saya pengen ke negara kamu gitu ya, oh negara kamu jelek gitu ya. Jadi saya tuh ngobrol sama orang India ini, dan indikator kita itu sudah akrab sama orang asing adalah kalau kemudian kita itu sudah saling ketawa, dan selain itu sudah bisa saling ngecek, walaupun ngeceknya hal-hal sepele gitu ya. Nah, itu teman saya itu juga ngejekin kita orang Indonesia karena dia penasaran, loh, ngapain kamu ke negara India, dan dia itu juga nanya berapa uang nilai rupiah terhadap nilai rupiah. Nah, waktu itu 1 rupiah India itu sekitar 300 rupiah. Jadi dia tuh ketawa ngata karena dia baru tahu ada sebuah negara yang nilai tukar rupiahnya itu nilai tukar uangnya itu lebih rendah daripada negaranya dia. Jadi pas saya sebut 1 rupiah India itu adalah 300 rupiah. Dia ketawa ngakak, wah, berarti negara kamu miskin banget gitu ya. Pasti negara kamu jauh lebih buruk daripada negara saya gitu. Oh, saya nggak terima loh. Karena saya lihatin foto-foto loh, negara saya lebih cantik daripada negara kamu. Memang ekonomi kami lebih jelek gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya pernah ke negara kamu, orang-orang di negara kamu belum pernah ke negara saya. Jadi kece-kecenan gitu Bapak Ibu ya. Nah, sampai suatu ketika sudah menjelang sholat zuhur, saya izin duduk dari bawah sini kemudian naik ke atas sini untuk menunaikan sholat jamak zuhur asar. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya memilih untuk tidak ambil air wudhu. Saya memilih tayamum. Kira-kira Bapak Ibu tahu alasannya apa nggak?
Apakah karena nggak ada air? Ada, airnya ada di toilet. Nah, tapi ini ngapunten ya, saya akan ceritakan sisi menjijikannya. Nah, kalau tadinya saya berniat pengen ngambil air wudhu ke toilet, wah saya udah niat dengan bahagia gitu, wah minimal walaupun berpuasa kan kebiur sidik rapopo gitu ya, seger gitu kan. Nah, saya pas datang ke toilet, di situ saya shock berat gitu ya. Bapak Ibu ngapunten, kalau punya toilet di kamar mandi, kalau buang air besar itu di toiletnya atau di tempat yang lain? Pasti kan di lubang toiletnya kan. Nah, ngapunten, orang di sana itu mungkin karena saking tidak berakal gitu ya, itu BAB-nya itu tidak di lubang toiletnya, tapi di lantai kamar mandinya. Dan itu beneran, itu misalnya satu ini ya, segini itu adalah toiletnya, ini baknya. Nah ya udah, sebanyak inilah BAB-nya itu berjajaran di kamar mandi tersebut. Jadi kalau saya mau ambil air bersih di baknya, itu berarti saya harus ikut Ninja Warrior dulu gitu ya, untuk menghindari BAB yang bertebaran di lantai kamar mandi ini. Dan itu beneran, jijik banget. Kalau waktu itu kan saya pengen motor itu nggak jadi gitu ya. Kan mungkin ada yang nggak percaya loh, masa mas kayak gitu. Itu saya mau motor itu saya udah wah gitu ya. Karena memang sangat menjijikan gitu ya. Jadi saya mikir kalau saya nanti ambil air wudhu, saya berwudhu malah kena najis, kena hadas gitu ya. Karena kan wudhu saya nggak ada gunanya, ya udah saya ambil langkah sederhana, ya adalah dengan ngambil tayamum aja. Dan ternyata Bapak Ibu, itu kan saya ngirain cuma di kereta ya. Nah pas berhenti di beberapa stasiun, kan saya mikir, wah paling nggak di stasiun kan bersih karena ada petugas yang membersihkan. Kan kalau kita kan ada kayak cleaning service gitu ya. Nah saya pergi ke stasiun, pergi ke kamar mandi ya, kondisinya ya hampir sama gitu ya, sedikit lebih bersih gitu ya. Ya sebenarnya saya masih bisa buang air kecil di situ gitu ya. Bahkan saya tadinya mau BAB itu, BAB saya itu minder gitu ya. Oh tahan ya bro ya, nanti kita pasti hotel aja BAB-nya gitu ya. Karena saking menjijikannya kondisi toilet yang ada di India gitu. Ya udah, akhirnya kemudian saya balik lagi ke tempat duduk saya sholat. Nah di tengah sholat Bapak Ibu, itu ada teman India yang tadi saya ajak ngobrol, itu naik ke atas ini, ngajak ngobrol. Dia ngomong, hey brother, what are you doing? Brother, kamu lagi ngapain? Kondisi saya lagi sholat. Kira-kira perlu dijawab brother? Buatan, aku lagi sholat kok. Akhirnya saya diemin aja. Dia nanya sampai 3 kali, kemudian dia mungkin karena nggak saya jawab-jawab, dia kesel gitu ya. Wah, cedol gitu ya. Karena udah saya selesaikan sholat saya, kemudian saya segera turun, ngajak ngobrol lagi teman saya nih. Wah, dia kondisinya masih agak kesel gitu ya. Terus saya bilang, brother, mohon maaf gitu ya, saya tadi sedang menunaikan ibadah sholat. Nah, terus dia nanya, loh ibadah sholat itu apa? Loh,